Oke, selamat sore sahabat berdaya semua. Ini sore hari kita take video ya sahabat berdaya. Tapi ada yang berbeda memang. Kalau biasanya kita take video di kandang ya, ada suara-suara kambing. Nah, hari ini kita take video di sini nih. Nih, khusus nih. Kita kebetulan lagi di kebun jagung. Nih, kebun jagung. Ini jagung di kebun dan kita cikal bakal awalnya program beternak kambing kita ya, cikal bakalnya dari sini awal utamanya. Kenapa dari sini nanti saya coba jelasin. Pertama, ini bisa dilihat ya, jagungnya. Saat itu kita proses penanaman jagung ya, di sini petani lumayan banyak yang nanam jagung dan bisa dicek rutin, ternyata ada potensi. Makanya potensi apa itu ya, potensi pakan ternak. Ini jagung sahabat berdaya, jenis jagungnya adalah jagung hibrida. Ini untuk pakan ya, jagung pipil. Usia tumbuhnya itu dari tanam sampai panen itu sekitar 110 hari. 110 hari, jadi 3 bulan 10 hari. Nah, jenis yang ini ditanam itu jenisnya pioner. Ini pioner, kalau bukan pioner P35, P21 kalau nggak salah. Nah, kita memang untuk para petani jagung ataupun peternak, kita rekomendasikan sebenarnya kalau punya lahan ya, sebenarnya bisa lakukan ini juga. Jadi bertanam jagung sekaligus beternak kambing. Apalagi yang punya lahan besar mungkin ya, di daerah-daerah ya, itu bisa lakukan ini. Siklus nanamnya itu dibuat bersiklus. Jadi buat di 3 petak gitu kan. Terus jadi setiap bulan bisa panen gitu. Nah, hasil panennya gimana? Jadi bukan hanya jagung pipilnya ya, bukan hanya buah jagung kemudian di panen, dijemur, kemudian dipipil, terus dijual. Bukan hanya itu. Tapi ada ini. Ini daun jagung, ya kan? Daun jagung. Nah, usia jagung di umur 50-an ya, 45. Yang penting udah selesai pembuahan ya. Pembungaan udah selesai. Ini bisa kita ambil sahabat berdaya. Ini saya praktekkan ini. Ini kan bagi batang bawah. Rompes. Nah, ini kita ambil. Nah, ambil. Kita ambil. Kita sisahkan satu di air. Nah, seperti itu. Nah, ini. Ini kita simpan. Ini udah berapa lembar? Satu pohon aja udah bisa dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nih, udah 5 lembar. Apa manfaatnya? Daun jagung ini ya, hasil rompesan ini bisa kita gunakan untuk pakan ternak kita, pakan kambing kita ya, yang di PTK itu yang kita lakukan. Kemudian manfaat untuk jagungnya ini ya, ini lebih akan bagus dari sisi kesehatan tanamannya, karena menghindari untuk jamur atau busuk batang gitu. Sama yang kedua, di saat ini kan masa pengisian biji ya di jagung di usia ini. Jadi ada perbedaan memang ketika kita lakukan rompes daun bawah, kalau kita sebutnya itu, jagungnya nanti hasilnya itu akan betul-betul full sampai di ujung, dan memang ada potensi penambahan bobot kilogramnya. Jadi ini pangkas bawah sahabat berdaya ya. Peternak kambing kita kalau udah petaninya menanam jagung ini banyak di sini. Nah, ini yang kita ambil, rompes daun bawah. Ini yang pertama. Ini jadi potensi pakan. Yang kedua, dari jagung ini yang kita ambil hari ini udah kita gunakan adalah ini nih. Tapi ini belum diambil. Udah harusnya udah bisa diambil. Yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini nih. Ini kanan kan? Nah, yang sebelah kiri. Ini udah umur sekitar 90 hari ya.
itu kan harusnya kita ambil, kita panen. Panennya gimana? Ini kan buah ini udah mulai menguning nih, ya kan? Klobotnya atau kulitnya. Nah ini bisa kita pangkas. Ini kita pangkas di sini. Jadi daunnya ini kan masih lumayan hijau ya. Kalau sahabat beda lihat ini kita ambil nih. Ini kita pangkas. Jadi tinggalkan ini klobotnya di umur 90-an hari setelah tanam. Nah itu pangkas pohon atasnya itu untuk apa? Ini dari batang yang muda di atas sampai daun ini itu untuk pakan ternak kita. Sedangkan ininya manfaatnya ya itu tadi, dia bisa lebih cepat untuk proses pengeringan ya. Pengeringannya betul-betul cepat. Seperti itu sahabat berdaya semua. Jadi terintegrasi antara kita petani jagung ya, petani jagung ini dengan tentunya peternak gitu, kambing atau sapi. Nah kalau kami di hari ini yang kita lakukan adalah di peternakan kambing ya, kita ambil ini, manfaatkan. Jadi cikal bakal kami memilih beternak kambing, salah satu ya itu potensi pakannya dari para petani jagung kita gitu. Seperti itu. Kan? Ini kondisi jagung. Ini jagung pipil. Ben bawa motor aja ya. Ya, saya sama Mas Ruben atau Mas Kevin. Kita lagi jalan-jalan untuk survei kebun jagung dan ngecek potensi pakan yang bisa kita panen. Seperti itu. Kalau di sini kebetulan petaninya senang kalau ini kita lakukan, ngambil ini daun ini. Karena mereka terbantukan gitu. Nggak bayar, gratis, tapi syaratnya ya kita harus yang ini, harus kita yang panen sendiri gitu. Oke, kita coba masuk sini. Ini udah sebelah sini udah panen ya bapaknya. Ini udah panen dia, belum lagi ini lah. Ini jago ya. Ya, itu. Ini agak dari atas kita lihat. Nah seperti itu. Jadi ini sumber pakan luar biasa. Mungkin nanti kita akan panen daun jagung, melakukan rompes daun bawah istilahnya. Di usia berapa? Di usia range setelah pembungaan ya, usia kurang lebih sekitar 40-an sampai 60-an lah. Ya, lakukan rompes daun bawah. Lihat kondisi fisiologis atau ciri-ciri dari jagung itu sudah selesai pembungaan ya. Jadi proses pengisian biji jagung, sahabat berdaya bisa ambil untuk kemudian daun bawahnya ya, rompes, sisahkan satu daun tadi seperti tadi di bawah buah, kemudian panen itu dan ambil itu jadi pakan ternak. Yang kedua, ketika dia sudah umur 80 lebih masuk 90-an, itu sahabat berdaya sudah bisa untuk panen pangkas atas kalau kami sebutnya, jadi rompes daun atas. Jadi kita pangkas jagung ini yang seperti tadi saya tunjukkan di awal-awal, dipangkas, kemudian itu nanti diambil dijadikan pakan juga gitu. Jadi kambingnya dapat pakan, jagungnya pertumbuhannya bagus seperti itu. Karena kalau nggak dipangkas kayak ini, sisi sini ya, sisi sini nggak dilakukan rompes daun bawah ya, hasilnya akhirnya ya kurang maksimal. Satu sisi pemupukannya juga kurang ini ya. Yang paling penting satu ya, yang jadi catatan di memanfaatkan daun jagung ini sebagai pakan, sahabat berdaya yang harus paling penting satu, pastikan bahwa proses tidak ada proses penyemprotan herbisida atau insektisida pada tanaman jagung kurang lebih sebulan lah amannya ya. Jadi jangan sampai masih baru habis disemprot apa namanya, herbisida atau insektisida, terus sahabat berdaya udah ambil untuk pakan. Jangan, nanti ternaknya bisa-bisa keracunan sahabat berdaya ya, seperti itu. Oke, ini bekas, ini yang lalu kita ambil juga ini, jadi udah diambil. Ini yang sisa-sisa aja ini.
Ini udah panen dia. Bapak ini udah panen. Nah ini yang saya sisa. Ini kita manfaatin juga untuk kompos ini. Tapi belum waktunya nggak cukup. Ini kemarin untuk pakan ternak kita ambil. Itu sahabat berdaya semua, terima kasih hari ini atas atensinya. Nah, itu berbagi sedikit informasi bahwa petani jagung dan peternak dua hal yang perlu disandingkan dan Bapak Ibu perlu coba. Oke, terima kasih. Cukup dari kita. Sampai ketemu lagi sahabat berdaya semua. Selamat sore dan tetap sehat. Salam berdaya.